perkenalkan, nama saya Nina Andriani. Saya merupakan mahasiswi dari program studi pendidikan guru sekolah dasar di Unika Atmajaya. Nah, pada hari ini saya ingin membagikan pengalaman saya dalam melakukan project STEM pada tingkat sekolah dasar. Nah, judul dari project STEM saya yaitu adalah wind turbine, atau dalam bahasa Indonesia adalah turbin angin. Alat dan bahan yang diperlukan pertama adalah paper cup. Di sini paper cup yang digunakan menggunakan 3 ukuran paper cup, yaitu paper cup besar dibutuhkan 1, kemudian paper cup yang sedang 3 buah, dan paper cup yang kecil 1 buah. Kemudian ada sedotan keras, ketiga lem, keempat tali, kelima ada adhesif pati, kemudian ada stick es krim, ada gunting, ada cat warna, pemberat, dan terakhir adalah penggaris. Kemudian untuk proses pembuatannya sendiri, yang pertama, ambil paper cup yang sedang 2 buah, kemudian ukur paper cup yang sedang dengan ukuran yang pertama 5 cm dan yang kedua 7 cm. Diukur dari dasar paper cup, kemudian beri tanda, lalu gunting. Setelah itu berikan lem pada paper cup, kemudian rekatkan kedua paper cup tersebut. Lalu lubangi dasar paper cup. Kemudian ukur sedotan dengan ukuran 25 cm, kemudian gunting. Lalu masukkan sedotan tersebut ke lubang paper cup yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian lem stick es krim ke paper cup yang besar. Kemudian lem paper cup yang sedang yang telah diberikan sedotan di atas paper cup, di atas stick es krim. Kemudian ambil satu paper cup yang sedang, kemudian potong menjadi 4 bagian. Nah, paper cup ini digunakan untuk sebagai baling-baling turbin. Kemudian lem paper cup ke stick es krim yang telah disusun seperti simbol plus. Kemudian berikan adhesif pati di tengah-tengah stick es krim. Kemudian rekatkan baling-baling tersebut ke sedotan. Kemudian ambil paper cup yang kecil, kemudian lubangi. Lubang tersebut digunakan untuk masuknya tali. Kemudian rekatkan tali ke sedotan. Lalu cat turbin. Nah, dalam pembuatan project ini ada kendala dan ada juga solusi yang bisa diberikan. Untuk kendalanya sendiri, yang pertama, bahan yang digunakan yaitu adhesif pati harganya relatif mahal dan sulit ditemukan. Solusinya adalah dengan cara membeli adhesif pati ini di toko online sehingga didapatkan harga yang relatif jauh lebih murah. Kemudian untuk bahan paper cup-nya sendiri ini agak sulit ditemukan karena tidak bisa dibeli dengan cara satuan. Sedangkan yang kita butuhkan hanya beberapa buah. Untuk solusinya sendiri, paper cup didapatkan dengan cara membeli minuman di berbagai tempat sehingga sesuai dengan kebutuhan. Oke, untuk cara kerja turbin anginnya sendiri, pertama kita siapkan beban. Di sini saya menggunakan kelereng. Kemudian beban ini saya letakkan di dalam paper cup yang kecil ini. Kemudian kita nyalakan kipas angin. Ini kita sudah atur angin yang berhembus adalah kipas angin. Kemudian kita letakkan turbin angin di depan kipas angin. Dan kita lihat apa yang terjadi. Nah, ternyata kipas baling-baling akan berputar karena mendapatkan angin yang berasal dari kipas angin, sehingga membuat tali pada sedotan tergulung naik ke atas. Untuk project STEM ini dapat kita kaitkan dengan materi pembelajaran di SD. Untuk mata pelajaran IPA, yaitu ada di kelas 4 SD,
Untuk KD-nya adalah 3.5, mengidentifikasi berbagai sumber energi, perubahan bentuk energi, dan sumber energi alternatif yaitu angin, air, matahari, panas bumi, bahan bakar organik, dan nuklir dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materinya sendiri kita harus menjelaskan apa itu angin dan bagaimana terjadinya angin. Angin ini terjadi karena adanya pergerakan udara yang disebabkan adanya perbedaan tekanan udara. Nah, perbedaan tekanan udara ini terjadi karena pemanasan matahari yang tidak merata di permukaan bumi. Akibat adanya perbedaan tekanan udara inilah yang menyebabkan terjadinya pergerakan udara dari daerah tekanan tinggi menuju ke daerah tekanan yang rendah. Nah, energi angin merupakan sumber energi yang dapat diperbarui karena angin akan terus berhembus selama matahari bersinar. Nah, energi alternatif angin ini adalah energi yang dihasilkan oleh gaya yang berhembus di permukaan bumi. Nah, angin ini menghasilkan energi kinetik yang dapat menggerakkan turbin. Nah, kaitan project STEM dengan materi IPA-nya ini adalah turbin dapat bergerak karena adanya angin yang berhembus, menggerakkan bilah yang berputar pada porosnya sehingga ember beban akan bergerak naik ke atas. Nah, turbin ini memanfaatkan energi kinetik dari angin untuk mengubahnya menjadi energi listrik. Kemudian, ada satu mata pelajaran lagi yang bisa dikaitkan dengan project STEM ini, yaitu matematika. Pertama yang ada di kelas 4 dengan KD 3.7 menjelaskan dan melakukan pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat dalam satuan terdekat. Untuk materinya sendiri, yang pertama adalah pengukuran panjang. Pengukuran panjang ini adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur panjang suatu benda dengan menggunakan alat ukur bantu, yaitu seperti penggaris atau mistar. Nah, kaitan dari project STEM dengan pengukuran panjang adalah kita bisa mengukur panjang dari bahan-bahan yang digunakan saat menggunakan proses pengerjaan dari project ini. Seperti tadi mengukur sedotan, mengukur paper cup, seperti itu. Kemudian masih dalam materi IPA di kelas 4 itu adalah pengukuran berat. Nah, pengukuran berat adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengukur berat suatu benda. Nah, kaitan dari project STEM dalam materi pengukuran berat ini adalah kita dapat mencoba berbagai beban dengan berat yang berbeda, sehingga kita dapat mengetahui manakah jenis bilah turbin yang dapat mengangkat beban yang berat. Nah, nanti kan di bagian paper cup yang kecil, nanti kan ditaruh beban. Nah, bebannya ini dapat kita ganti, dan kita bisa melihat manakah yang lebih cepat mengangkat beban yang berat. Kemudian masih matematika, tapi di kelas yang berbeda, yaitu kelas 5 SD dengan KD 3.7, yaitu menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda, kecepatan sebagai perbandingan jarak dan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Nah, materinya adalah kecepatan sendiri adalah perbandingan antara jarak yang ditempuh dengan waktu yang ditempuhnya. Nah, kaitan project STEM dengan materi kecepatan adalah kita dapat mengetahui kecepatan turbin yang dihasilkan dari naiknya ember beban melalui tali yang menggantung di atas poros dengan berapa lama waktu yang dibutuhkan dengan menggunakan stopwatch. Di sini diketahui tali dari jarak tali menuju porosnya sekian sentimeter. Jadi kita dapat mengetahui kecepatan turbin apabila ketinggian tali diketahui dan waktu yang digunakan diketahui juga. Oke, sekarang kita melakukan percobaan dengan menggunakan dua jenis bilah baling-baling. Yang pertama dengan jumlah 4 bilah baling-baling, dan yang kedua adalah 6 bilah baling-baling. Nah, kita ingin melihat yang manakah dari kedua bilah ini lebih cepat dalam tali menggulung ke atas. Oke, pertama kita menggunakan 4 bilah baling-baling. Yang kemudian kita butuhkan adalah kipas. Kita sudah setting kipas angin, kecepatan angin berasal dari kipas. Dan yang kedua adalah kita membutuhkan stopwatch. Oke, stopwatch. Oke, kita coba dari 4 bilah
jenis bilah yang berjumlah 4. Oke. Kita lakukan percobaannya. Satu, dua, tiga. Oke, ternyata waktu yang dibutuhkan adalah 3 detik 15 milisecond. Oke. Sekarang kita coba dengan menggunakan 6 bilah baling-baling. Oke, sekarang kita menggunakan percobaan dengan 6 bilah baling-baling. Kita siapkan dulu stopwatchnya. Kita reset. Start 00. Oke, waktunya. Kita siapkan turbin angin dengan 6 bilah baling-baling. Dan kita mulai ya. 1, 2, 3. Waktunya yang dibutuhkan adalah 3 detik 93 detik. Oke. Oke, setelah dilakukan percobaan ternyata dapat disimpulkan bahwa 4 bilah baling-baling lebih cepat memiliki kecepatan yang lebih cepat dibanding dengan 6 bilah baling-baling. Tali yang menggantung akan lebih cepat naik ke atas apabila baling-baling berjumlah 4. Nah, baling-baling berjumlah 4 tadi memakan waktu 3 detik 15 milisecond, sedangkan yang 6 bilah baling-baling memakan waktu 3 detik 93 milisecond. Nah, project STEM ini dapat kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dapat terlihat dari gambar. Gambar yang pertama itu merupakan pembangkit listrik dengan menggunakan tenaga angin, dan kedua itu turbin air. Jadi turbin angin menggunakan energi kinetik angin untuk menghasilkan tenaga. Nah, angin menyebabkan bilah turbin berputar sehingga menyebabkan generator di poros utama turbin berputar. Generator menghasilkan energi listrik yang dapat digunakan untuk menggerakkan macam-macam hal. Kemudian, untuk daftar pustaka yang digunakan adalah sebagai berikut. Nah, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi.